saya sang kapten ya. Nah, hari ini kapten akan menjelaskan materi mengenai metode grafik, yaitu adalah metode pertama dalam teknik riset operasional. Nah, sebelum itu kapten gak bosan nih ngingetin kalian ya, supaya channel kapten ini semakin berkembang ya. Jangan lupa subscribe ya, kemudian like videonya jika kalian suka ya, kemudian aktifkan loncengnya untuk bisa kalian mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa di akhir, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian berikan komentar di kolom komentar. Oke, langsung aja kita cus ke materi pembahasan. Jadi, metode grafik ini adalah suatu metode pemecahan masalah ya, dengan melibatkan hanya dua variabel keputusan. Jadi hanya bisa dua variabel keputusan, tidak bisa lebih dari dua variabel keputusan ya. Dimana nanti untuk menyelesaikan masalahnya adalah kita menggunakan grafik ya. Oke, kita mulai dari soal yang minggu lalu pernah kita jabarkan ya, tentang pemrograman linier. Kita menggunakan soal satu itu ya. Nah, kalau misalnya untuk menyelesaikan metode, saya biasanya lebih senang menggunakan tabel ya. Nah, tabelnya seperti apa? Ini sudah saya buat tabelnya. Jadi tabelnya itu terdiri dari tabel sumber daya ya, kemudian tabel produksi, tabel kapasitas, tujuan kegiatan, kemudian ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Jadi yang pertama ya, dalam mengerjakan metode grafik biasanya saya untuk menganalisa masalahnya itu saya menggunakan tabel. Nah, dari soal nomor 1 itu kemarin masalahnya adalah permasalahan maksimum. Jadi soal 1 ini ya merupakan soal permasalahan yang maksimum. Kemudian langsung saja kita bahas, kita input ya ke dalam tabel dari soal yang nomor 1. Yang pertama ya, di sana ya, suatu perusahaan makanan akan memproduksi 2 jenis makanan. Nah, berarti kan memproduksi ini dia akan membuat ya, berarti keputusannya ya. Nah, keputusannya berarti kita bisa taruh di kolom produksi. Tadi dia ingin membuat apa? Yang pertama brownies dan es krim. Jadi si perusahaan ini ingin memproduksi 2 jenis makanan, yaitu brownies dan es krim. Nah, kemudian sumber daya yang dibahas di sana apa kemarin ya? Yang pertama adalah coklat, yang kedua adalah gula ya. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan nilainya ya. Untuk membuat brownies butuh coklat berapa banyak? Di soal ya, yaitu sebanyak 4. Jadi bisa lihat soalnya di sini ya. Kemudian untuk membuat es krim sebanyak 2 ons ya, dan kapasitas yang dimiliki oleh coklat adalah 60. Kemudian ya, gula brownies butuh sebanyak 3, kemudian es krim sebanyak 3 juga, dan kapasitasnya sebanyak 48. Nah, kemudian tujuan kegiatannya, brownies kita rubah menjadi variabel A dan es krim kita rubah menjadi variabel B. Kemudian fungsi tujuannya, saya biasanya mengidentifikasi dengan variabel Z. Ya, minggu lalu saya terangkan bahwa fungsi tujuan ini harus kita rubah ke dalam bentuk variabel keputusan. Ya, oke. Tujuannya itu adalah apa? Dia ingin dijual, berarti ada harga jual dari brownies ya, juga es krim, yaitu harga jual 40.000 untuk brownies yaitu A, kemudian 20.000 untuk harga es krim yaitu B. Kemudian fungsi kendalanya kita bisa langsung masukkan ya ke dalam fungsi kendala ini yang ada di dalam tabel. Berarti yang pertama coklat yaitu 4A plus 2B. Karena persoalannya maksimum, maka tanda per tidak samanya lebih kecil sama dengan, yaitu adalah 60. Kemudian yang kedua yaitu ada 3A plus
3B lebih kecil sama dengan 48. Ini kita sudah menganalisa soal nomor 1. Ya. Nah, langkah selanjutnya dalam metode grafik berarti kan kita mencari garis. Ya kan? Nah, mencari garis. Berarti nanti garis itu akan terbentuk dari sebuah persamaan. Nah, ini ada dua persamaan dari dua sumber daya atau kendala. Ya, berarti ini kita anggap sebagai persamaan pertama dan yang ini adalah persamaan kedua. Ya. Sekarang kita sudah memiliki persamaan 1 dan persamaan 2. Cara menyelesaikannya adalah kita langsung ke penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yang akan kita selesaikan adalah persamaan 1 terlebih dahulu. Persamaan 1 itu apa? 4A plus 2B lebih kecil sama dengan 60. Ya, oke. Ini kita misalkan A nilainya sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Kita tinggal input nilai A dan B-nya itu 0. Jadi berarti di sini 4 dikali 0 karena A-nya 0 dari sini. Ya, atau saya tulis lagi. Ya, supaya kalian tahu. Ya, berarti A kita ubah menjadi 0, berarti 4 dikali 0 plus 2B sama dengan 60. Ini ya, ini sudah habis 4 dikali 0, 0, berarti sisa 2B sama dengan 60. Sehingga B nilainya adalah ya 60 dibagi 2. B-nya adalah 30. Kita baru mendapatkan titik B, nilai dari titik B. Kemudian sekarang kita masukkan persamaannya 4A plus 2B lebih kecil sama dengan 60. Bedanya sekarang B-nya yang kita rubah menjadi 0. Berarti 4A plus 2 dikali 0 sama dengan 60. Ini habis, sisa 4A sama dengan 60, sehingga A yaitu 60 dibagi 4 nilainya adalah 15. Kita sudah mendapatkan titik dari persamaan pertama, yaitu titik A15 dan titik B30, sehingga nanti dia bisa menjadi satu buah garis. Kemudian sekarang kita cari persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu 3A plus 3B lebih kecil sama dengan 48. Sama caranya kayak tadi. Ya. Kita mau mencari titik dari persamaan kedua ini, ya. 8. Ya, ini habis. Sisa 3B sama dengan 48. B-nya 48 dibagi 3 sama dengan 16. Kemudian B-nya ya, berarti 3A plus 3 dikali 0 sama dengan 48 ya. Ini habis, sisa 3A sama dengan 48, sehingga A-nya 48 dibagi 3 yaitu 16. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah yang mendapatkan persamaan 1 dan 2, kita bisa membuat grafiknya ya. Oke, ya. Mohon maaf kalau misalkan nanti grafiknya agak mencong-mencong karena saya tidak menggunakan penggaris. Nah, biasanya saya dalam membuat grafik gitu ya suka memberikan skala itu 55 yang jaraknya. Nah, tapi kita bisa lihat ya grafik ini ya ada sumbu A ya, kemudian sumbu B yang dibatasi nilainya adalah 0. Karena apa?
tadi ya, batas akhir nilai A dan B itu adalah lebih besar sama dengan 0 ya, dan hanya bisa dua variabel. Jadi grafik hanya bisa dua variabel, yaitu variabel A, B, atau variabel apapun ya, misalkan X atau Y, terserah, bebas ya. Nah, sekarang kita mulai buat grafiknya. Ya, nah saya biasanya memberikan grafik ya seperti ini ya. Jadi ada skalanya 55, ada 5, 10, 15, 20, 25 ya, sampai 30 ya, tergantung dari sumbu A ini maksimal sampai berapa atau B-nya. Kemudian sumbu B-nya 5, 10, 15, 20, 25 sampai 30 karena dia paling besar B-nya adalah di 30. Sekarang, nah caranya adalah, ini kan kita sudah mendapatkan titik A dan titik B. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Biasanya mahasiswa itu ya suka kebalik, mentang-mentang ini A, kemudian A ini jadinya yang 30. Itu salah. Jadi kita lebih fokus kepada hasil akhirnya yang ini. Ya, A dan B yang di sini, bukan yang di sini. Ini hanya untuk memisalkan saja. Ya, untuk persamaan dua yang ini. A, B-nya. Ya, oke, sekarang langsung aja kita buat titiknya. Ya, sekarang kita mulai dari B. Ya, B ini nilainya adalah 30, berarti kita arah ke sumbu B 30, kita titikin 30 ya. Kemudian A-nya berapa? 15. Ini 15. Kita kasih titik juga. Kalau sudah, kita tarik jadi garis. Maaf ya kalau misalkan agak sedikit mencong-mencong. Nah, ini adalah garis pertama ya dari persamaan pertama. Persamaan yang pertama. Kemudian sekarang persamaan kedua ya, B-nya sama dengan 16. Anggaplah 16 di atas 15 di sini. 16. Kemudian A-nya sama 16. Anggaplah di sini 16. Ya, kemudian kita tarik garis lagi. Ya, maaf agak kayak gunung, maksudnya karena saya tidak pakai penggaris. Kemudian ini adalah garis dari persamaan kedua. Nah, ini kita sudah membuat grafik dari dua persamaan, garisnya udah ada, di mana dua garis ini mereka ini saling berpotongan. Perpotongannya di sini. Ya. Nah, seperti aturan matematika, kalau misalkan dia grafiknya itu maksimum, maka arsirannya adanya di dalam garis. Berarti jawabannya ada di sekitaran sini. Bagaimana cara menentukan jawabannya? Ya, kita bisa lihat di sini. Ini kan titik potong. Berarti kurang lebih itu hasilnya dari daerah sini. Tapi kan ini kita nggak tahu nih ini berapa. A dan B-nya berapa. Ya kan? Karena tidak menggunakan skala atau grafik yang menggunakan langsung skala. Jadi jawabannya belum ketemu. Nah, tapi kalau misalkan mungkin kalian menggunakan skala yang benar, ya garis yang benar, langsung bisa ketemu jawabannya berapa. Yang jelas pasti jawabannya ada di sekitar sini. Bisa aja 14, 13, 12 karena kan ini tidak menggunakan penggaris. Ya, kemudian B-nya bisa aja 1, 2, 3 dan sebagainya. Sebelum angka 5 karena barisnya di bawah 5. Nah, bagaimana untuk mencari jawabannya yang tepat adalah kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi, ya. Nah, karena ini kedua garis ini saling berpotongan, yaitu persamaan 1 persamaan 2, berarti kita anggap yang ketiga yaitu merupakan persamaan 3, di mana persamaan 3 ini adalah perpotongan ya, persamaan 1 dan 2. Jadi kalau untuk mencari persamaan baru yang menggunakan metode substitusi dan eliminasi, itu garisnya harus saling berpotongan ya. Nah, sekarang langsung kita masukkan aja, karena persamaan 1 dan 2 dia berpotongan, kita masukkan persamaannya. Yang persamaan 1 yaitu adalah 4A plus 2B lebih kecil sama dengan 60. Kemudian yang kedua 3A plus 3B lebih kecil sama dengan 48. Ini kita lakukan eliminasi. Berarti ya, kita habiskan dulu salah satu variabel A atau variabel B. Ya, dengan cara lihat dulu
apakah variabel A ini bisa habis atau tidak. Kalau dia tidak bisa habis, ya kalian lanjut saja ke variabel yang selanjutnya. Ya, nah sekarang variabel A kira-kira bisa habis nggak? Kalau misalkan dikalikan berapa supaya hasilnya A ini nilainya sama dan bisa habis. Ya, berarti ini dikalikan 3, ini dikalikan 4. Sehingga berubah kan nilainya? 4A kali 3, 12A. 2B kali 3 berarti 6B. 60 kali 3, 180. Kemudian ini 3A kali 4, 12A plus 3B kali 4, 12B. 48 kali 4, 192. Ya, ini kita eliminasi. Ya, berarti A ini habis ya. Ini habis. Sisa ini 6B dikurang 12B min 6B. 180 dikurang 192 min 12. Sehingga B sama dengan min 12 dibagi min 6. Sehingga B berapa nilainya? 12 bagi 6, 2. Kita baru ketemu B-nya 2. Sekarang lihat di grafik. Berarti ini B. Berarti B ini nilainya adalah 2. Kita baru ketemu 1. Kan tadi pengen mencari si A juga kan, yaitu si brownies. Kita baru ketemu es krim. Berarti es krim bisa diproduksi sebanyak 2. Nah, untuk mencari brownies, nilai B2 kita substitusi. Kita substitusi ke persamaan pertama. Boleh sih persamaan 2 juga boleh. Tapi kalau saya membiasakan untuk mensubstitusi itu adalah ke persamaan yang pertama dulu. Karena bisa dikerjakan. Ya. Sekarang kita masukkan substitusinya. Yaitu adalah persamaan pertama 4A plus 2B lebih kecil sama dengan 60. Ya. Berarti kita langsung nanti memasukkan nilai B-nya itu 2. Berarti 4A plus 2 dikali 2 sama dengan 60. Kemudian 4A plus 4 sama dengan 60. 4 ini pindah ruas ke kanan. Jadinya apa nanti? Negatif nilainya. Berarti sisa di ruas kiri tinggal 4A sama dengan 60 dikurangi 4. Berapa? 60 dikurang 4, 56. Ya, sehingga A berarti 56 dibagi 4. A-nya berarti 14. Lihat lagi di grafiknya. Berarti ini ya, nilai ini A-nya adalah 14. Kalau sudah seperti ini, ya, grafiknya sudah dibuat, ya, sudah ketemu juga jawabannya, di mana jawabannya memang mendekati dengan si grafik ini, benar, ya. Baru kita buat sebuah kesimpulan atau keputusannya dari soal nomor 1 itu, ya. Tadi si perusahaan ingin membuat brownies. Brownies kita identifikasikan menjadi A, kemudian es krim tadi itu kita identifikasikan sebagai B. Kemudian dia pengen tahu keuntungan maksimum atau nilai maksimumnya, yaitu tadi identifikasi dengan variabel Z, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat A-nya berapa? Yaitu 14. Kemudian B-nya 2. Nah, nilai maksimumnya belum tahu kan berapa? Nah, sekarang kita cari nilai maksimumnya. Nah, sekarang kita lihat tadi Z yaitu berapa? 40.000 A plus 20.000 B. Ini kita tinggal masukin saja nilainya ya dari A sama B. Berarti 40.000 A-nya berapa? 14 plus 20.000 dikali 2. Ya. Berapa nilainya? 40.000 dikali 14 56, berarti 560.000 plus
ini 4, berarti 40.000. Maka total nilai penjualan yang bisa dia dapatkan adalah 600.000. Kalian sudah menyelesaikan soal 1 dengan metode grafik. Oke guys, selesai juga. Ya, itu tadi penjelasan mengenai metode grafik. Semoga bisa kalian pelajari dan kalian pahami. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, ya silakan kalian tulis komentar di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk subscribe, ya like kalau kalian suka videonya, ya supaya kalian bisa membantu Kapten untuk mengembangkan channel Kapten Makmui ini. Ya, oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun, terima kasih, kamsahamnida.